Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Kali ini kita akan bahas terkait dengan debat capres ketiga tadi malam, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman siapa nih yang paling diunggulkan dari ketiga capres tersebut dalam debat semalam? Yuk komen di kolom komentar. Tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo Subianto untuk saling tanya jawab dan menanggapi. Dan kami silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, silakan Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID.
2 tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi. Nah, setelah kita nonton sama-sama cuplikannya, kalau menurut teman-teman siapa nih jagoannya yang paling unggul, yang paling menguasai debat di sesi ronde ketiga ini? Kemarin sih sebelum debat, banyak yang memprediksi bahwa ini menguntungkan kepada Bapak Prabowo karena beliau menjabat sebagai Menhan. Karena di situ temanya benar-benar seputar Menhan sehingga orang berpandangan, wah ini kenapa temanya menjadi menguntungkan bagi paslon nomor urut 2. Nah kan di sini temanya benar-benar seputar pertahanan keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan itu benar seputar tugas dan tanggung jawab beliau sebagai seorang Menhan saat ini. Tapi ternyata pada saat
Mas Ganjar dan Mas Anies menyampaikan data menyerang Pak Prabowo dari segala sisi, ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh publik sebelumnya. Di sini kita melihat pada saat paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 membeberkan data, termasuk juga Pak Ganjar menyampaikan dan melampirkan data dengan belak-belakan. Di situ Pak Prabowo seperti ingin menjawab, cuman beliau mengatakan sebaiknya ini dibahas dalam forum antara beliau dan Pak Ganjar aja, dan begitupun dilontarkan kepada Pak Anies, sebaiknya ini dibicarakan pada saat ngopi bareng Pak Prabowo dan Pak Anies gitu. Ada juga yang berpandangan bahwa ini adalah bagian dari rahasia negara. Tapi apakah iya? Apakah yang ditanyakan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies itu bagian dari rahasia negara? Ada juga yang berpandangan itu sih bukan rahasia negara sebenarnya. Itu sih kinerja Menhan yang ditanyakan gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah pendapatnya sama dengan saya atau teman-teman punya pendapat lain yang berbeda dengan saya? Yang penting apapun itu pendapat kita dan siapapun pilihan kita nantinya, semoga kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik yang benar-benar bisa menjaga pertahanan keamanan Indonesia. Kita berharapnya dapat pemimpin yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya itu sudah baik, cuman kita berharapnya lebih baik lagi, karena kan kita berharapnya hari besok adalah lebih baik daripada hari ini. Kita tidak mau kemunduran kan pastinya teman-teman. Nah, sekian dulu konten kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga semakin mantap menentukan pilihan presiden di 14 Februari 2024. Salam sehat dan salam damai buat kita semua. Terima kasih sudah menonton YouTube Resti Hartika. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.